letak keberkahan bulan Ramadan itu ada pada optimalisasi waktu malam. Kalau kita perhatikan semua keutamaan Al-Quran itu banyaknya di waktu malam. Ya. Dan para ulama mengatakan memang waktu malam itu lebih utama daripada waktu siang. Karena Allah menyebutkan yuqaddirul laila wan nahar. Di situ Allah yang menentukan keutamaan waktu malam dan siang. Makanya al-laila disebutkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu-waktu malam ini memang lebih utama dibanding dengan waktu-waktu siang. Kalau waktu siang ya, lebih banyak digunakan oleh manusia ini untuk ya, mencari maisha, cari kerja, pekerjaan yang terkait dengan dunia. Tapi kalau malam itu terkait dengan akhirat, terkait dengan Allah, karena itu dia lebih utama. Makanya Allah menurunkan surat Al-Muzammil sebagai manhaj ya, idad duat ya, manhaj bagaimana Allah menyiapkan Nabi dan para sahabat di masa-masa awal. Maka kemudian diperintahkan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Jadi waktu malam ini betul-betul sangat efektif ya, sehingga Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk qumil laila illa qalila, kecuali sedikit, nisfahu, separuhnya, awikus minhu qalila, atau kurang sedikit dari itu, auzid alaihi, atau tambahkan lagi, warattilil qur'ana tartila, kemudian membaca Al-Quran dengan tartil juga di waktu malam. Semua ini aktivitas malam. Inna sanulki alaika qaulan sakila, karena kami akan menyampaikan ya, perkataan yang sangat berat bagimu. Nah, di sini kemudian Allah menyebut inna nasyi'atal laili ya asyaddu wat'a. Ya, karena bangun di waktu malam itu asyaddu wat'an. Ya, di terjemahan Depak itu diterjemahkan asyaddu wat'an itu dengan kalimat lebih kuat dalam mengisi jiwa. Itu waktu malam. Ya, tilawah ibadah di waktu malam itu asyaddu wat'an, lebih kuat pengaruhnya ya dalam mengisi jiwa ini. Wa aqwamu qila, dan lebih berkesan bacaan kita, tadabbur kita, interaksi di waktu-waktu malam itu dia lebih berkesan ya pengaruhnya. Ya. Bahkan di ayat yang lain inna qur'anal fajri kana masyhuda. Ya, bacaan di waktu fajar sepertiga malam, di ujung malam itu masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Nah, karena itu ya kita untuk mendapatkan berkah Ramadan secara maksimal, secara optimal ya harus bisa melakukan optimalisasi waktu malam ini. Sehingga betul-betul kita bisa mengawal waktu-waktu malam kita di bulan Ramadan ini. Ya. Di lanjutan ayat itu disebutkan innalaka finnahari sabhan tawila, karena di waktu siang kamu punya aktivitas yang panjang. Artinya aktivitas yang lebih banyak berkaitan dengan diri kita. Gitu. Ya, mencari maisha tadi itu, belajar dan lain sebagainya untuk menyiapkan dunia ini. Karena itu kalau kita tidak optimal memanfaatkan waktu malam di bulan Ramadan, ya kita merugi besar. Ya, wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Tabattul pun yang paling efektif, beribadah secara khusus dengan Allah, bermunajat, itu yang paling efektif juga dilakukan di waktu malam. Ya. Kemudian kalau kita baca surat Isra juga begitu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Secara khusus disebutkan oleh Allah lailan ya. Allah memperjalankan Rasulullah SAW itu ya, di waktu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Ya, jadi ini perjalanan menuju Allah. Ya, perjalanan menuju Allah, perjalanan yang sangat sakral juga dilakukan oleh Allah di waktu malam. Begitu juga istilah-istilah yang lainnya ya, walaili
dan ada juga Lailatul Qadar, dan tidak ada Naharul Qadar, tidak ada. Adanya adalah Lailatul Qadri. Karena itu hampir semua ulama sepakat bahwa malam itu lebih utama dari siang untuk dimanfaatkan beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu kita perhatikan Ramadan ini aktivitas padatnya ada di waktu malam. Nah, karena itu ya kita harus punya manajemen waktu malam. Ya. Ada upaya-upaya yang dilakukan agar waktu-waktu malam kita itu betul-betul bisa termanfaatkan. Ya, perlu manajemen, perlu persiapan. Nah, ini ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Supaya bisa kuat memanfaatkan waktu malam, maka gunakan sebagian waktu siang untuk qailulah. Di salah satu ayatnya Allah menyebutkan tentang pentingnya tidur siang. Tapi tidur siangnya tidur sebentar, yang itu disebut sebagai qailulah. Maka di sini disebutkan wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar. Ya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu waktu malam dan siang hari. Dalam penelitian ilmiah yang dilakukan oleh para pakarnya, ya, otak itu selama kita gunakan selama siang hari itu memang mengalami kelelahan. Kalau diistirahatkan sejenak dan tidak terlalu lama, sejenak mungkin bisa 1/4 jam, mungkin setengah jam, itu sudah cukup untuk kemudian memberikan penyegaran bagi otak manusia, lalu itu menjadi bekal yang sangat cukup untuk nanti malam digunakan untuk bangun malam dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu Allah menyebut tidur siang, tidak hanya tidur malam. Di ayat ini, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wabtighu'ukum min fadlihi inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Dan seperti kita pahami juga dari hadis Rasulullah SAW, bahwa salah satu kebiasaan Rasulullah SAW itu di setiap hari itu adalah melakukan qailulah. Ya, qailulah itu tidur sejenak. Kapan waktunya? Nah, diceritakan oleh Anas bin Malik dalam riwayat ini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna nubakiru bil jum'ati wa nakilu ba'dal jum'ati. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, kami bersegera ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Datang masjid lebih awal dan tidur siang sejenak setelahnya. Jadi setelah selesai Jumat, di riwayat lain itu banyak para sahabat yang melaksanakan ajaran qailulah ini dan tidur sejenak, nggak lama. Ya, dalam rangka mencari energi untuk digunakan nanti di waktu malam. Ya, mungkin kalau yang bekerja di kantor bisa sambil tidur sebentar di kursi, yang penting ngantuk. Dan pengalaman kita kalau bisa qailulah sebentar itu memang kita mempunyai energi yang cukup gitu untuk ibadah di waktu malam, dibandingkan dengan kita tidak qailulah. Dan ini tidak bertentangan dengan ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga mendukung, dan tidak berarti kemudian pas hari-hari puasa digunakan tidur. Tidurnya tidak lama. Qailulah itu sejenak. Nah, ini sesuatu yang harus kita lakukan supaya kita bisa maksimal memanfaatkan waktu-waktu malam kita. Apalagi kalau kita lihat tadi itu bangunnya Rasulullah SAW itu qumil laila illa qalila. Ya, berarti kalau disebut illa qalila, nisfahu, separuhnya. Berarti kalau malam di kita ini berapa jam? Kalau 8 jam kan berarti di sini kalau nisfahu berarti Rasulullah SAW tidurnya hanya 4 jam. Dan rahasianya kenapa Rasulullah SAW
kuat malah bangun malam dengan untuk beribadah ini, diantaranya rahasianya kekuatannya qailulahnya itu. Nah, ini kemudian ada seorang ulama berkomentar, qailulah ini adalah sunnah mahjurah gitu. Ada sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan oleh orang, sehingga banyak mereka tidak bisa bangun malam karena tidak melakukan qailulah ini. Nah, ini salah satu kiat, ya, salah satu kiat yang boleh kita lakukan untuk tidur sejenak di siang hari, tapi jangan kelamaan, jangan sampai 3 jam sampai 4 jam akhirnya nggak menikmati puasa, jadi seperti orang melarikan diri dari puasa itu. Yang berikutnya adalah malam-malam itu kita gunakan untuk qiyam Ramadan. Namanya macam-macam, ada qiyam Ramadan, ada taraweh, ya, ada qiyamul lail, tapi intinya satu, yaitu memanfaatkan waktu-waktu malam untuk bangun melaksanakan sholat, ibadah sholat. Nah, di sini ada catatan dari Rasulullah SAW, ya, agar kita maksimal mendapatkan keberkahan sholat taraweh itu. Kata Rasulullah SAW, innar rajula idza qama ma'al imam hatta yansharif husibalahu qiyamul lailatin. Sesungguhnya apabila seseorang melaksanakan sholat malam bersama imam sampai selesai, nah ini syaratnya sampai selesai, hatta yansharif, sampai imam itu bergerak meninggalkan tempatnya. Karena itu jangan bergerak dulu sebelum imam keluar atau sebelum beranjak dari tempatnya. Apalagi tinggal witir, ditinggal pergi. Jadi dia itu tidak mendapatkan keberkahan ini, khusibalahu qiyamul lailatin. Maka dicatat baginya sholat 1 malam penuh gitu. Nah, ini kan sayang. Nah, karena itu ya, kalau taraweh tuntaskan bersama dengan imam gitu. Ya, kalau niatnya mau 23 selesaikan sampai 23. Kalau 11 ya selesaikan sampai 11. Dan di Jawa Timur kan banyak, ada yang 11, ada yang 23, dua-duanya sama saja, boleh dua-duanya. Tapi tuntaskan, ini intinya di sini, tuntaskan bersama dengan imam. Baru dapat khusibalahu qiyamul lailatin. Jadi dicatat baginya sholat 1 malam penuh. Nah, yang kedua terkait dengan qiyam Ramadan ini disebutkan juga oleh Rasulullah SAW, dan hadis ini hadis sahih, dinilai sahih oleh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Ini disebutkan man qama bi asri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Ya, siapa yang bangun sholat malam membaca 10 ayat, ya, maka lam yuktab minal ghafilin, dia tidak dicatat sebagai orang-orang yang lalai. Insyaallah ini dapatlah kita bebas dari kategori orang lalai. Tapi ini kategori paling rendah. Yang kedua, waman qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Nah, siapa yang taraweh atau qiyamul lail, bangun malam, sholat malam, bacaannya itu sebanyak mi'atu ayat, 100 ayat. Ya, dalam penjelasan para pensarah itu 100 ayat ini tidak harus dalam 1 rakaat, bisa dicicil juga gitu. Ya, dibagi-bagi di dalam sholatnya. Yang penting dalam 1 malam itu dia membaca 100 ayat. Maka kutiba minal qanitin, dicatat sebagai orang yang al-qanitin, yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man qama bi alfi ayatin, siapa yang qiyamul lail atau qiyam Ramadan bi alfi ayatin dengan 1000 ayat, maka kutiba minal muqantirin. Nah, dicatat sebagai orang yang mendapatkan pahala yang bergunung-gunung banyaknya. Ya, apa itu? Kintor, 1 kintor itu pernah ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Sabda ini disampaikan oleh Rasulullah kepada orang yang
siapa yang mensolatkan jenazah, dia mendapatkan 1 qiraat. Kemudian siapa yang mengantar jenazah, mensolatkan jenazah dan mengantarnya sampai ke kuburan, maka dia mendapatkan 2 qiraat. Rasulullah menjelaskan 1 qiraat ketika ditanya, kemudian Rasul menjelaskan 1 qiraat itu besarnya seperti gunung Uhud. Nah, kalau di sini kalau kita bisa qiyam Ramadan atau qiyamul lail di bulan Ramadan ini dengan 1000 ayat, berarti minal muqantirin, dia termasuk orang yang akan mendapatkan pahalanya itu bergunung-gunung. Nah, ini semoga kita bisa mendapatkan kesempatan ini. Ini semua keberkahan fasilitas keberkahan yang disiapkan oleh Allah di bulan Ramadan ini.